Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Gita Cahyani. Saya akan melakukan pembahasan yang pertama, yaitu tentang etika. Apa itu etika? Etika adalah suatu norma atau aturan yang dipakai sebagai pedoman dalam berperilaku. Etika memiliki dua jenis. Yang pertama adalah etika filosofis dan yang kedua adalah etika teologis. Apa itu etika filosofis? Etika filosofis adalah suatu etika yang bersumber dari aktivitas berpikir yang dilakukan oleh manusia. Apa itu etika teologis? Etika teologis pada dasarnya terdapat pada setiap agama atau bisa disebut dengan etika umum. Mengapa manusia perlu mempunyai etika? Karena pada dasarnya setiap manusia ingin dihargai satu sama lain. Manusia secara naluriah ingin menciptakan citra yang baik kepada sesama manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, materi selanjutnya yang akan saya sampaikan adalah pengertian tentang moral. Apa itu moral? Moral berasal dari bahasa Latin mores yang berarti kebiasaan, adat istiadat. Sinonim dari kata tersebut adalah etik. Ethos bahasa Yunani yang berarti kebiasaan, adat, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Selanjutnya yaitu pertumbuhan moral. Dalam kehidupan manusia dituntut harus memiliki moral agar dapat dihormati oleh sesama manusia. Namun, dalam perkembangan di era globalisasi ini, tidak sedikit manusia yang kehilangan moralnya dengan berbagai alasan dan tujuan yang ada. Dengan demikian, hal-hal tersebut mengganggu pertumbuhan moral dalam kehidupan manusia di zaman sekarang. Pendidikan yang didapatkan baik secara langsung maupun secara tidak langsung dalam kehidupan sehari-hari sangat berpengaruh dalam pertumbuhan moral yang ada. Dalam perkembangannya, moral dapat dipengaruhi oleh beberapa hal yang jelas dalam kehidupan manusia antara lain. 1. Keluarga, yang kedua lingkungan, dan yang ketiga teknologi. Yang pertama keluarga. Keluarga menjadi salah satu faktor internal dari dalam yang sangat mempengaruhi pertumbuhan dan pembinaan moral seseorang. Dalam pertumbuhan moral seseorang, keluarga merupakan tempat pertama bagi setiap manusia untuk dapat berinteraksi. Dengan adanya interaksi tersebut membuat seseorang dapat belajar bagaimana mengembangkan dan menumbuhkan moral, serta belajar untuk menunjukkan moral yang baik dalam kehidupannya sehari-hari. Yang kedua adalah lingkungan. Selain keluarga, pertumbuhan moralitas seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan di sekitar. Lingkungan sangat berpengaruh penting dalam membangun moral seseorang, karena dalam lingkunganlah manusia dapat berkembang dan bertumbuh serta berinteraksi dengan manusia lainnya. Yang ketiga adalah teknologi. Teknologi ini digunakan untuk mempermudah setiap pekerjaan manusia dan keperluannya. Akan tetapi, terkadang manusia salah dalam mempergunakan fasilitas yang ada untuk hal-hal yang negatif. Oleh karena itu, terkadang teknologi menjadi jalur bagi orang-orang yang amoral atau tidak memiliki moral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Humaira Abdul Latif. Saya dari kelompok 7, kelas 1A, Pendidikan Bahasa Arab. Adapun materi saya pada kesempatan kali ini ialah tanggung jawab keilmuan. Istilah tanggung jawab secara etimologis menunjuk pada dua sikap dasar ilmu dan ilmuwan, yaitu tanggung dan jawab. Ilmu dan ilmuwan termasuk lembaga keilmuan. Dalam hal ini, wajib menanggung dan wajib menjawab setiap hal yang diakibatkan oleh ilmu itu sendiri maupun permasalahan-permasalahan yang tidak disebabkan olehnya. Tanggung jawab keilmuan adalah sesuatu hal yang secara tidak langsung mengenai tanggung jawab manusia. Dalam hal ini, ilmuwan yang mencari, mempraktikkan, dan menerapkan atau menggunakan ilmu serta pengetahuan tersebut dalam kehidupan. Tanggung jawab keilmuan tidak disebabkan oleh ilmu itu sendiri. Misalnya, dalam hal menyelesaikan setiap persoalan kemanusiaan, seperti bencana alam, keadaan alam yang kritis, konflik sosial, dan sebagainya.
Di sisi lain, tanggung jawab keilmuan mesti didasarkan pada keputusan bebas manusia. Sehingga melalui tanggung jawab keilmuan, maka ilmu, ilmuwan, manusia, serta masyarakat dibebaskan atau dijernihkan dari berbagai pengaruh emosional, sikap curiga, dendam, buruk sangka, dan berbagai sikap irasional. Tanggung jawab keilmuan didasarkan pada kesadaran bahwa ilmu selalu merupakan sesuatu yang sifatnya masih belum rampung. Artinya, upaya keilmuan tidak dapat meniadakan tanggung jawabnya yang lama, tetapi selalu menampilkannya dalam kesegaran tanggung jawab. Jadi, ilmuwan harus terbuka pada tanggung jawabnya yang baru, walaupun hal itu tidak pernah dialami oleh pendahulunya. Oke, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kesimpulannya adalah etika, moral, dan tanggung jawab memiliki peran sangat penting dalam kehidupan. Karena etika, moral, dan tanggung jawab itu dapat menjadikan diri sendiri menjadi lebih baik. Bukan hanya diri sendiri, tapi lingkungan sekitarnya juga. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.